Ini sudah hadir semuanya belum? Kalau sudah hadir semuanya kita foto dulu ya. Apa yang nanti ya. Oke, dan ini direkam ya. Masih berkumpul, belum lengkap ini. Ricky tadi Belum, belum ada Ricky. Mana Ricky ini? belum, Prof. Atau mungkin lagi Hmm, sholat mungkin, Prof. surat ya. Iya. Oke, kalau begitu begini. Kita awali saja Bapak Ibu yang hadir, menyingkat waktu ya. Tolong semua itu berdiam di Zoom ya, jangan pergi-pergi karena Anda akan menyemak pekerjaan kawan yang lain. Yang ada di kendaraan nggak nanti saya nyatakan tidak lulus ya, maka harus berdomisili diam di tempat dan selalu on kamera. Iya, Nah, ini Prof. Sri Rahayu ini kemana ini? Ya, harus on Ini kamera ya diam. menyiapkan Hah? Zoom lewat laptop, Prof. Oh ya, oke ya. Izin, Siap. Prof. Baik, Iya. kita awali dulu. Ini yang sudah hadir, ya. Ya, sekarang selanjutnya Bu Rima. Dipersilakan, Bu Rima. Halo. Ya, Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima salam. Novianti dari SMP Negeri 10 Bandar Lampung, Pak. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul ajar yang saya buat. Modul ajar yang saya buat fase D, ininya, kemudian kelasnya kelas 8. Jadi yang pertama itu saya membuat tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yang pertama yang saya lakukan adalah melihat dari capaian pembelajaran yang sudah ada pada peraturan pemerintah atau Beskap nomor 32 tahun 2024. Kemudian setelah melihat capaian, saya memahami konteks pembelajaran atau materi inti yang ada pada capaian pembelajaran. Setelah itu, saya menggunakan rumus ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian saya juga menggunakan kata kerja operasional dengan memperhatikan komponen pada taksonomi Bloom. Lanjut, kemudian yang kedua adalah materi materi pembelajaran. Dalam menyusun materi pembelajaran, di sini yang pertama saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua dalam mengembangkan materi pembelajaran, di sini saya memperhatikan cakupan dimensi 4 jenis pengetahuan. Ada pengetahuan faktual, prosedural, kemudian konseptual, dan metakognitif. Kemudian agar lebih bermakna materinya, di sini saya mengaitkan materi ajar dengan situasi nyata atau pengalaman dari peserta didik sendiri. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang saya pakai di sini adalah metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Kalau modelnya saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning dengan menggunakan sintak yang pertama yaitu orientasi masalah. Jadi di orientasi masalah ini kegiatannya yang pertama saya menyajikan sebuah infografis. Ya Pak, infografis itu penyajian garis besar materi dalam bentuk gambar. Nah, diharapkan dari adanya infografis ini bisa menimbulkan atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian setelah itu saya jelaskan sedikit terkait dengan infografis. Kemudian setelah itu sintak yang kedua mengorganisasi peserta didik. Jadi saya buat kelompok, kemudian setelah kelompok saya bagikan LKPD. LKPD-nya berupa digital yang bisa diakses melalui handphone para peserta didik. Kemudian di dalam mengorganisasi peserta didik, di situ ada beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian terkait juga dengan materi pembelajaran.
Kemudian sintak yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, dalam membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di situ guru membimbing atau melakukan penyelidikan kepada kelompok. Kemudian dari situ mereka diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Nah, di situ bagian dari kemampuan mereka dalam kreatif mencari solusi atas permasalahan yang telah ditanyakan. Kemudian sintak yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah didiskusikan, ditemukan solusinya, maka setelah itu dipresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian kelompok yang maju dan kelompok yang tidak maju itu memberikan komentar bagi kelompok yang maju. Kemudian melakukan peserta didik diberikan reward berupa tepuk tangan. Kemudian sintak yang kelima menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, di sini yang terakhir sintaknya, jadi guru dan peserta didik sama-sama menyimpulkan pemecahan masalah yang telah dilakukan. Nah, itu bagian dari reflektif. Selain itu, reflektifnya di sini saya menggunakan penilaian diri juga, Pak. Jadi disajikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti disesuaikan dengan keadaan dirinya. Itu sudah sejauh mana dirinya sudah melakukan perbuatan perilaku amanah dan jujur. Kemudian ada juga refleksinya berupa tentang perasaan mereka selama pembelajaran. Kemudian refleksinya juga saya menanyakan terkait konsep seperti apa yang mereka inginkan untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir ada asesmen. Nah, di sini saya melakukan 3 asesmen. Yang pertama, asesmen awal itu berupa diagnostik kognitif dan non-kognitif. Nah, yang kognitifnya di situ saya membuat beberapa pertanyaan pemantik. Pemantik ini gunanya untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua non-kognitifnya, di sini saya menanyakan terkait dengan kondisinya, ya, untuk melihat sejauh mana kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kemudian asesmen yang kedua, itu saya melakukan asesmen formatif. Formatif di sini ada 2. Yang pertama itu ada mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya hanya 5, tetapi saya harap soal evaluasinya dengan hot, Pak. Dibuat dengan hot. Kemudian yang kedua, asesmen formatifnya terkait dengan keterampilan unjuk kerja tadi yang diskusi. Ada observasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf, Bapak Ibu ya, kami juga sudah memeriksa modul ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya kita periksa satu persatu. Secara desain sudah bagus ya. Secara desain sudah bagus ya. Tetapi ada penekanan-penekanan yang mestinya itu muncul, yaitu tentang pendekatan pembelajaran ya. Jadi pendekatan pembelajaran misalkan adalah pembelajaran kelompok dengan berpikir kritis. Itu belum muncul. Jadi kita lihat agama itu sebetulnya kan penalaran dari pemikiran kita kemudian diimplementasikan dalam bentuk tingkah laku sehingga akan membentuk karakter atau membentuk akhlak. Itu agama. Jadi eh, manifestasi daripada implementasi pelaksanaan agama Islam adalah akhlakul karimah. Ya kan gitu. Sampai lihat ada beberapa Al-Quran dan sampai saring kamu baca bahwa implementasinya itu. Nah, satu contoh begini. Misalkan di situ ada fikih tentang bagaimana kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa dilakukan tidak hanya puasa wajib, tetapi juga puasa-puasa sunnah misalkan.
bentuk gerakan yang dilakukan oleh kita adalah dalam rangka bagaimana kita memiliki empati sosial terhadap bagaimana orang kalau seandainya lapar. Selain makna ibadah ya, itu makna sosialnya. Kemudian jangan sampai kita melihat ada orang kelaparan di sekitar kita apabila kita menjadi orang kaya. Ini nggak akan masuk surga itu. Nah itu. Jadi apa ya ibadah, sholat, puasa, kemudian yang kita lakukan baca Al-Quran. Tetapi kalau kita masih belum memiliki kompetensi sosial terkait dengan akhlakul karim tadi, maka sampai banyak hadis mangkana yu'minu billahi wil yaumil akhir bla 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 bla. Banyak sekali kan? Harus baik tempat tetangga, harus kita memiliki sosial. Nah, kemudian agama itu adalah membangun kontak jiwa kita terbangun kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita tidak boleh menandingi. Tidak boleh menandingi di dalam Asmaul Husna itu. Menandingi bagaimana? Kita nggak boleh menjadi raja di raja. Karena yang Maha Raja itu adalah Allah. Kita nggak boleh sombong. Manusia itu nggak boleh sombong. Karena yang punya sombong itu adalah Allah. Dan kita adalah akan hancur dan akan mati kecuali Allah. Maka kita tidak bisa mengutamakan ubud dunia, tetapi harus seimbang dengan akhiratnya kan begitu. Ini agama itu eh, apa itu namanya balance. Kemudian yang kedua adalah mengetingkan kebutuhan manusia yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh Islam itu kemudian mentang-mentang kalau dia bertakwa, kemudian mohon maaf janggutnya panjang, terus kemudian batuknya hitam, sudah merasa dia punya surga sendiri. Yang lain itu neraka semua. Emang dia panitia surga, kita nggak boleh masuk surga. Dan nah, kemudian juga ada yang mengetingkan golongan. Nah, kalau nggak NU nggak masuk surga gitu ya kan gitu. Emang panitianya NU semua, dia nggak masuk surga kan begitu ya. Jadi kadang-kadang ini ada di jiwa-jiwa, ini nggak boleh. Nah inilah kita tanamkan di dalam agama itu adalah bagaimana orientasi adalah mengutamakan adalah kepentingan-kepentingan manusia. Salah satu contoh, misalkan kita lagi sholat nih, sholat zuhur, berjamaah di masjid, tiba-tiba di belakang kita atau di depan kita, kita lagi konsentrasi sholat, ada orang ketumbur mobil. Maka kita akan membatalkan sholat itu. Karena sholat itu masih ada waktunya, misalkan masih panjang di awal gitu, kalau orang itu nggak kita selamatkan akan mati. Maka posisi kita menguntungkan kepentingan manusia, menyelamatkan manusia, sementara orang itu juga punya tanggung jawab, anak istri dan lain-lain, kita mengutamakan kepentingan manusia dan kemudian kita melakukan sholat. Nah itu jadi kita tidak boleh egois. Wah ini kalau nggak ini, ya biar aja mati kan saya lagi sholat lah. Itu nggak boleh begitu, ya. Nah seperti itu. Yang kedua kebakaran. Nah ini juga bahaya. Ya, artinya apa? Jiwa-jiwa sosial ini adalah dibangun di dalam agama, bagaimana kita memiliki rasa cinta kasih sayang dan kita mengutamakan keselamatan manusia disebut dengan sayangnya Allah kepada kita. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu akan muncul dan kita dipelajari dari Asmaul Husna itu. Nah, Bapak Ibu yang lain yang saya hormati, jadi agama itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah kekuatan hidup bahwa Allah itu pasti akan sayang kepada umatnya. Ini harus dibangun kepada anak-anak SMP. Sehingga nggak ada cerita orang bunuh diri atau gantung diri. Ini kan banyak ini terjadi. Gantung diri terbanyak di Indonesia itu di Jawa, yaitu di Jawa Tengah khususnya adalah di Gunung Kidul. Banyak dikit-dikit gantung diri kendat, dikit-dikit kendat. Padahal mereka agama Islam. Nah, posisi-posisi ini nggak boleh. Loncat dari gedung mati. Ya kalau mati, kalau kakinya patah semua kan jadi malah sengsara. Nah gitu ya. Nah, kemudian minum racun. Ya. Kemudian ya macam-macam. Ya. Nah inilah yang perlu dikembangkan, artinya perlu disampaikan dalam kekuatan-kekuatan berpikir kritis terhadap agama. Ya. Kemudian agama tidak menghendaki permusuhan.
Tetapi agama menghendaki persaudaraan. Agama menghendaki adanya husnudon, tidak suudon. Nah, ini penting ini. Kita kadang-kadang lebih mengutamakan seudahnya dulu daripada husnudon ya kepada orang. Ke itu, oh itu, ini. Lah, sibuk mikirin orang, dirinya sendiri nggak kepikiran. Adik-adik belajar orang ranking, dia mikirin orang iya dia gini-gini, dirinya sendiri nggak bergerak dari tempat duduk kan gitu. Nah ini perlu dibangun rasa-rasa kemanusiaan di dalam kondisi agama. Maka Bapak dan Ibu, agama ini adalah pelajaran yang terkait dengan bagaimana kita merefleksi kalau kita lihat di si Imam Al-Ghazali di dalam Tasawuf Akhlaki, bahwa disitulah kita baca dan kemudian juga kita juga membaca bagaimana tentang syarah-syarah Al-Hikam ya, yang mampu menata hati bahwa agama itu pada artinya adalah membimbing kita untuk menjadi orang yang berakhlak mulia dan kemudian baik akhlak kita beribadah, akhlak kita kepada orang tua dan saudara, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Saya rasa itu ending ya, itu dibangun dalam apalagi sekarang kurikulum apa itu pelajar Pancasila. Jadi agama jangan diberikan doktrin-doktrin yang kira-kira membuat orang itu wah menjadi tidak. Pokoknya diriku. Ya, betul memang di dalam inna akramakum indalu atqakum itu benar. Tetapi bagaimana membangun agar manusia juga seiring bertakwa semua, seiring kita doakan semua, agar surga itu juga kita isi bersama-sama. Tidak hanya milik satu dua orang. Nah, inilah kita belajar berpikir seperti itu. Saya rasa itu ya, Bapak Ibu semua semoga lulus ya semuanya karena ini adalah upaya-upaya Bapak dan Ibu, tolong belajar terus. Insya Allah kalau dosen secara keutuh itu akan membantu Bapak dan Ibu, tetapi ada uji kompetensi yang itu sangat berat ya, bahwa di dalam Al-Hujurat ya itu sudah dijelaskan bahwa nasib Anda itu ada di Anda sendiri dan Allah itu tinggal kun fayakun. Ya kan gitu ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi Ya. anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya. Semoga dengan perubahan sertifikasi ini mampu juga merubah eh, nasib Bapak dan Ibu, menambah sebuah pendapatan untuk kesejahteraan kita bersama dalam rangka niatkan adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana ibadah. Allahumma amin. Ya, saya rasa itu mohon maaf kepada Bu Epi. Kita closing acara ini dan tadi sudah ada ujian pembaca Al-Quran dari Bu Popi ya, dari Bu Popi, Iya, Pak. buku guru Madrasah Aliyah yang itu juga alumni dari UIN kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Nah, Sehat selalu. oke ya, tadi kita masih ini Bu, apa masih menseleksi menjadi panitia seleksi seleksi berkas CPNS sampai jam setengah 6. Besok lagi dari pagi sampai setengah 6 karena banyak yang daftar. Rame kan gitu. Untuk mengklik mencocokkan KTP segala macam itu, riuh pokoknya ya. Nah, oleh karena itu ini juga pekerjaan tambahan ya. Jadi maka ditunda sampai malam ini ya. Dan terima kasih semuanya ya. Oke, Bapak Baik, dan Ibu, kita undur diri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsya amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
Inna hadaina husabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasa wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'shin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله ويفجرونها تفجيرا. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagus, panjang pendeknya bagus, wakopnya juga sudah bagus. Secara keseluruhan sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran. Hanya ada beberapa yang perlu tahsin, perlu ditahsin. Silakan mentahsin ulang melalui media YouTube. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Ya, pelan-pelan aja, mungkin tahu cara bacanya tapi nama hukum bacaannya nggak tahu gitulah. Kita perlu mecas diri kita masing-masing untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru agama ya. Selanjutnya udah siap kertasnya ya? Kertas. Kalau Bu. bisa spidol Bu biar tulisannya itu kelihatan. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Adanya pena, Bu. Ya sudah, tapi agak besar ya tulisannya ya. Iya. Ini bersama-sama ya. Saya diktekan 3 kali. Bapak Ibu perhatikan mulut saya, mau monyong, mau apa itu perhatikan, itu menandakan bacaan yang saya baca itu apa. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, Bu. Benar, Bu. Baik. Makasih ya, Mas. Bisa dipunya? Makasih, Bu. Baik, siap-siap. Sudah siap? Inna khalaqnal insana min nutfah. Saya ulangi. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Saya langsung tulis harokatnya aja. Sekali lagi. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Uktubu. Udah nulis belum Bapak Ibu? Saya tadi kendala sinyal. Sudah? Belum ya? Pak Rian sudah selesai, boleh dilihatkan ke kamera. Boleh. Maaf, Satu-satu Bu. ya, satu-satu ya. Bu Pak Rian Popi. dulu, Pak Rian. Bu Popi, maaf ulangi. Soalnya tadi Ini ngelak nggak lagi dengar, nih, ya. sinyalnya hilang.
Ya. Waduh, koneksinya ini nggak stabil. Minum dulu. Ya, silakan Pak Rian ditunjukkan ke kamera. Suara Saya saya belum nggak dengar terdengar ya? apa yang Ibu sampaikan. Mohon maaf, Bu. Tadi terkendala sinyal. Jadi hilang sinyal gitu, Bu. Oh, Dan ini suaranya baik enggak. deh. Saya ulangi ya Pak Rian. Sekarang terdengar suara saya. Aduh, hilang-hilang emang. Yang mendengar suara saya boleh ditunjukkan hasil pekerjaannya. Pak Rian, suara saya terdengar nggak sekarang? Pak Rian, halo, Apa halo, sih, halo. Ina? Terdengar Pak? Baik, ini punya Pak Riki. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Ada yang kurang Pak? Inna khalaqna itu nanya panjang. Ya, salah satu Pak Riki. Terima kasih. Turunkan lagi. Mm-mm. Oke, punya Bu Witri. Silakan Bu Witri. Nggak kelihatan Bu. Yang pakai backgroundnya matikan dulu karena berbayang. Mm-mm. Bu Witri, mana? Nggak Ya, kedengeran suara, agak maju lagi. nggak kedengeran, Bu, suaranya, Bu. Aduh, Pak Riki, Pak Rian sabar ya. Nanti saya kasih soal khusus Pak Rian. Kurang maju Bu Witri, nggak kelihatan. Lagi, majukan lagi. Nggak kelihatan Bu. Bu Witri maju lagi. Ina, gelap Bu, gelap. Ya, Inna Bu nggak kelihatan khalaqnal ya, Bu. insana min. Bu Siti Aisyah betul. Ibu, Inna khalaqnal insana. Bu Rima betul. ibu saya nggak kelihatan ini. Iya, Bu Witri nggak jelas. Kurang maju, kurang maju, kurang maju, kurang maju. Backgroundnya di ini dulu, dipatiin dulu. Dibuang Matiin dulu ya. backgroundnya. Iya, Mm-mm. ganti background. Ya, tunggu ya, Bu. Bu Witri terlalu Ya, nggak kelihatan Bu insana Witri. min Kena sulalatin. lampu kayaknya ya. Nah. Ina, aduh, apa sih? Kok nggak kelihatan Bu Witri? Aku Coba. kelihatan nggak, Bu? Punya siapa? Aku. Nah, Bu Septiana. Inna kholakna. Bu Septiana sama kayak Pak Riki. Nanya panjang ya. Iya, Bu. Kholakna nahnu. Jadi nanya Iya. panjang ya. Salah satu Bu Septiana. Iya, Bu. Oke, turunkan Bu Septiana. Boleh. Bu Witri. Inna kholaknal insana. Ya, betul Bu Witri. Ibu Sri Rahayu belum kelihatan. Ibu Sri Rahayu. Bu Witri sudah. Bu Witri sudah. Ibu Sri Rahayu mana ya? Kayaknya freeze ini. Ininya ya. Ini, Bu. Apa namanya? Bu Halo? Sri Rahayu mana? Iya, Bu. Coba. Dimajukan. Dimajukan. Kertasnya nggak kelihatan. Terlalu pinggir, kurang ke tengah. Oh, tambah kelihatan. Sebaliknya, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Betul. Betul, Bu Sri, betul. Sudah, turunkan. Tinggal punya Bu Witri yang belum. Mana Bu Witri ya? Udah tadi Bu Lihat katanya. dulu, udah. Udah Oh ya. iya, nih, betul, udah betul. Oh, Parian yang belum. Parian, khusus Parian ya. Halo Parian. Bu Septi mana Bu Septi? Bisa. Bu Septi. Halo. Ibu Septi. Nah, ngelak terus ini ya. Ibu Septi. Itu Kelihatan nggak, Bu? Ibu Septi sudah menampilkan, Bu. Oh, udah ya tadi ya. Enggak, ini lagi Parian menampilkan. yang belum ya, Pariannya. Halo Parian. Parian. Aduh, ngelak ini. Baik, Bapak Ibu, saya anggap selesai saja. Boleh kita diambil fotonya dulu, silakan dipasang lagi backgroundnya.
Silakan dipasang Ibu, kembali backgroundnya. Bu. Tika belum, Bu. Sudah. Ah, Bu, kelihatan nggak, Bu? ini ngelag Bu, Tika belum, Bu. Ini, Bu. Kendala sih. jaringan ya. Tika. Your internet. Nah, inna khalaqnal insana min nutfatin. Ya, betul. Betul, Bu. Aduh, sinyalnya ini. Mana Parian? Kasih, Bu. Mana Parian? Bu Tika sudah. Baik, Parian. Bu. Apa, Bu? Suaranya Mana punya kecil, Parian? Bu, di mikrofon saya ini kenapa nih? Nggak kedengeran. Jadi belum nulis. Astagfirullah. Oke, nanti Parian nulis, kirim ke WA saya aja ya. Kirim ke WA saya aja khusus Parian ya. Gimana, Bu? Khusus Parian, kirim ke WA saya aja. Coba sekarang dinyalakan dulu kameranya, kita ambil foto dulu. Ambil dokumentasi dulu. Bu Tika, Bu Sri, halo Bu Sri. Coba kita ambil dokumentasi dulu. Ini apa sih? Satu profesional audio. Ya, silakan. Boys, bisa. Bu Sri mana Bu Sri? Parian? Iya, Bu. Parian sudah. Bu Sri kok nggak nongol? Ini saya ada, Bu. Oh, nggak kelihatan di saya. Oh, ya. Ya, kameranya coba dinyalakan dulu. Silakan diambil dokumentasinya. Bu Siti Aisyah, Bu. Ya, on semua. Bu Parian sudah on semua ya. On kamera semua ya. Mana Ibu Siti Aisyah ya? Oh, ada. Suaranya, Bu, Ya, maaf, silakan. Bu, nggak kedengeran. Sini, Aska. Suaranya nggak kedengeran. Kecil bener di handphone ini. 1, 2, 3. Ya, gaya aja, Pak Rian, gaya. Iya, Parian, gaya aja yang penting, Pak. Pak Senyum Rian aja, yang Pak. kelihatan. Nah, sip. Gitu aja, Pak. 1, 2, 1. Oke, terima kasih.